Salah satu alasan mengapa banyak orang tertarik dengan Bitcoin adalah karena persepsinya sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian yang mengakibatkan penurunan daya beli uang. Banyak orang menganggap bahwa Bitcoin dapat melindungi nilai aset mereka dari pengaruh inflasi, karena pasokan Bitcoin yang tetap dan permintaan yang meningkat. Inflasi dalam konteks ekonomi global. Inflasi adalah salah satu indikator penting dalam perekonomian global karena dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, nilai tukar, investasi, konsumsi, dan sebagainya. Inflasi juga dapat mencerminkan kondisi makroekonomi suatu negara atau wilayah. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengendalikan inflasi adalah Bank Sentral. Bank sentral adalah otoritas moneter yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan moneter, seperti menentukan suku bunga acuan, mencetak uang, menjual atau membeli surat berharga, dan sebagainya. Bank sentral biasanya memiliki target inflasi tertentu yang dianggap optimal untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Pro dan kontra inflasi dalam perekonomian. Inflasi tidak selalu berdampak negatif bagi perekonomian. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari tingkat inflasi yang moderat, yaitu antara lain. 1. Mendorong konsumsi dan investasi, karena orang akan cenderung membelanjakan atau menginvestasikan uang mereka sebelum nilainya menurun akibat inflasi. 2. Meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan, karena harga barang dan jasa yang mereka jual akan naik seiring dengan inflasi. 3. Mengurangi beban utang real, karena nilai utang nominal akan tetap sama sementara nilai uang akan menurun akibat inflasi. Namun, inflasi juga dapat menimbulkan potensi risiko jika terlalu tinggi atau tidak terkendali, yaitu antara lain menyebabkan ketidakpastian ekonomi, karena orang tidak dapat merencanakan keuangan mereka dengan baik akibat perubahan harga yang cepat dan tidak terduga. Menurunkan daya saing ekspor, karena harga barang dan jasa yang dijual ke luar negeri akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki tingkat inflasi lebih rendah. Menimbulkan efek bola salju, snowball effect, karena inflasi akan meningkatkan ekspektasi inflasi di masa depan, yang akan mendorong kenaikan harga lebih lanjut. Selain inflasi, ada juga fenomena deflasi, yaitu penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian. Deflasi dapat terjadi akibat penurunan permintaan agregat, peningkatan penawaran agregat, atau penurunan jumlah uang beredar. Deflasi juga dapat berdampak negatif bagi perekonomian, karena dapat menyebabkan menurunkan konsumsi dan investasi, karena orang akan cenderung menunda pengeluaran atau investasi mereka dengan harapan harga akan turun lebih lanjut di masa depan. Menurunkan pendapatan dan laba perusahaan, karena harga barang dan jasa yang mereka jual akan turun seiring dengan deflasi. Meningkatkan beban utang real, karena nilai utang nominal akan tetap sama sementara nilai uang akan naik akibat deflasi. Peran Bitcoin dalam inflasi. Bitcoin adalah salah satu aset yang sering dikaitkan dengan inflasi global karena beberapa alasan. Pertama, Bitcoin memiliki pasokan yang terbatas, yaitu hanya 21 juta koin yang dapat ditambang. Hal ini berbeda dengan uang fiat, yaitu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral, yang jumlahnya dapat berubah sesuai dengan kebijakan moneter. Uang fiat dapat mengalami inflasi jika jumlahnya berlebihan atau melebihi pertumbuhan ekonomi. Kedua, Bitcoin memiliki permintaan yang meningkat, baik dari individu maupun institusi. Individu tertarik dengan Bitcoin karena alasan-alasan seperti anonimitas, keamanan, kemandirian, dan potensi keuntungan. Institusi tertarik dengan Bitcoin karena alasan-alasan seperti diversifikasi portofolio, lindung nilai terhadap inflasi, dan inovasi teknologi. Permintaan yang tinggi akan meningkatkan harga Bitcoin di pasar. Ketiga, Bitcoin dipengaruhi oleh berita inflasi global. Berita inflasi dapat mempengaruhi ekspektasi dan sentimen pasar terhadap Bitcoin. Misalnya, jika ada berita bahwa inflasi di suatu negara meningkat atau melebihi target bank sentral,
maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap uang fiat dan mendorong permintaan terhadap Bitcoin sebagai alternatif. Sebaliknya, jika ada berita bahwa inflasi di suatu negara menurun atau sesuai dengan target bank sentral, maka hal ini dapat menimbulkan kepercayaan terhadap uang fiat dan menekan permintaan terhadap Bitcoin sebagai alternatif. Inflasi dalam cryptocurrency adalah kenaikan jumlah unit cryptocurrency yang beredar dalam suatu periode waktu. Inflasi dalam cryptocurrency dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti proses penambangan, mining, pembakaran, burning, atau penciptaan, minting, coin baru. Bitcoin adalah salah satu contoh mata uang cryptocurrency yang mengalami inflasi. Hal ini karena setiap kali blok baru ditambang di jaringan Bitcoin, para penambang akan mendapatkan hadiah berupa sejumlah koin baru yang diciptakan. Saat ini, hadiah per blok adalah 6,25 Bitcoin, yang berarti sekitar 900 Bitcoin baru diciptakan setiap hari. Tingkat inflasi tahunan Bitcoin saat ini adalah sekitar 1,8%, yang lebih rendah dari target inflasi bank sentral di banyak negara. Namun, inflasi Bitcoin tidak akan berlangsung selamanya. Hal ini karena pasokan maksimum Bitcoin yang dapat ditambang adalah 21 juta koin. Diperkirakan bahwa pasokan maksimum ini akan tercapai pada tahun 2140. Setelah itu, tidak akan ada lagi koin baru yang diciptakan, dan hadiah penambangan akan bergantung sepenuhnya pada biaya transaksi, fee, yang dibayar oleh pengguna jaringan. Pada saat itu, Bitcoin akan menjadi mata uang deflasi, yaitu mata uang yang jumlahnya menurun dari waktu ke waktu. Bitcoin dalam resesi ekonomi. Resesi ekonomi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Resesi ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan konsumsi, investasi, ekspor, atau produksi, peningkatan pengangguran, utang, atau defisit, atau adanya krisis keuangan, politik, atau sosial. Bitcoin adalah salah satu aset yang dapat berperan dalam resesi ekonomi, baik sebagai aset tahan resesi maupun sebagai aset diversifikasi. Aset tahan resesi adalah aset yang dapat mempertahankan atau meningkatkan nilainya saat resesi ekonomi terjadi. Aset diversifikasi adalah aset yang memiliki korelasi rendah atau negatif dengan aset lain, sehingga dapat mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan. Keunggulan Bitcoin dalam situasi ekonomi yang merugikan. Meskipun memiliki beberapa tantangan, Bitcoin juga memiliki beberapa keunggulan yang dapat membuatnya unggul dalam situasi ekonomi yang merugikan. Beberapa keunggulan tersebut adalah adaptabilitas. Bitcoin dapat beradaptasi dengan perubahan situasi ekonomi yang terjadi di dunia. Bitcoin dapat dimodifikasi atau ditingkatkan oleh komunitas pengembang dan pengguna yang terlibat dalam jaringan Bitcoin. Bitcoin juga dapat mengikuti tren atau permintaan pasar yang berkembang di dunia cryptocurrency. Hal ini membuat Bitcoin dapat terus bertahan dan berkembang dalam situasi ekonomi yang merugikan. Fleksibilitas. Bitcoin dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan kebutuhan oleh berbagai orang dan institusi di seluruh dunia. Bitcoin dapat digunakan sebagai alat pembayaran, investasi, spekulasi, lindung nilai, diversifikasi, atau donasi. Bitcoin juga dapat digunakan untuk mengirim atau menerima uang secara cepat, murah, dan aman di lintas batas negara atau wilayah. Hal ini membuat Bitcoin dapat memberikan nilai dan manfaat bagi banyak orang dan institusi dalam situasi ekonomi yang merugikan. Kemandirian. Bitcoin memberikan kemandirian dan otonomi bagi para pengguna dan investor yang menggunakan atau memiliki Bitcoin. Bitcoin tidak memerlukan perantara atau otoritas pusat untuk beroperasi atau bertransaksi. Bitcoin juga tidak terpengaruh oleh kebijakan atau intervensi pemerintah atau bank sentral. Hal ini membuat Bitcoin dapat melindungi nilai dan kepentingan para pengguna dan investor dari risiko inflasi, devaluasi, konfiskasi, atau pembatasan uang fiat. Kesimpulan, Bitcoin adalah mata uang digital yang dapat menjadi lindung nilai terhadap inflasi global. Bitcoin memiliki pasokan yang terbatas, permintaan yang meningkat,
dan keterkaitan yang rendah dengan aset keuangan lain. Bitcoin juga dapat memberikan solusi dan peluang keuangan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan bagi banyak orang di seluruh dunia. Namun, Bitcoin juga menghadapi tantangan seperti volatilitas, regulasi, dan kompetisi yang dapat mempengaruhi nilai dan perannya sebagai lindung nilai. Oleh karena itu, penting bagi para pengguna dan investor Bitcoin untuk memahami konsep dan dampak inflasi dalam konteks cryptocurrency.